Salam anak-anak, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Bu Pena tema 6, subtema 2, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Silakan anak-anak siapkan buku Bu Pena beserta dengan alat tulisnya, karena di video kali ini Mem juga akan membagikan materi beserta pembahasan tentang soal-soal latihan yang ada di Bu Pena. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 dengan judul perikop menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Perhatikanlah langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi berikut. Yang pertama, tentukan tema puisi. Yang kedua, temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Yang ketiga, cari arti kata yang sulit. Yang keempat, tentukan makna setiap larik puisi. Yang kelima, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Dan yang keenam, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Bu Pena halaman 40, latihan muatan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang 1A, lanjutkan puisi berikut menggunakan kata-kata yang tersedia. Nah, ini langsung jawabannya ya. Petugas kebersihan. Yang pertama, tak pernah kulihat lingkunganku, jawabannya kotor. Kemudian yang selanjutnya, tak pernah kulihat sampah daun, jawabannya berserakan. Dan kalimat yang ketiga, tempat sampah selalu tertata dengan rapi. Lingkunganku selalu indah untuk dipandang. Bait yang kedua, setiap pagi kulihat membawa sapu lidi, menyapu di setiap tepi jalan. Lingkunganku bebas dari bahaya banjir, karena tidak ada sampah yang menyumbat saluran air. Pertanyaan 1B, berilah tanggapan pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan isi dari puisi Petugas Kebersihan dengan jawaban benar atau B dan salah S. Yang pertama, pernyataannya, pentingnya peran petugas kebersihan di lingkungan. Jawabannya benar, alasannya petugas kebersihan membantu dalam membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Pernyataan nomor 2, bahaya sampah yang menyumbat saluran air. Jawabannya benar, alasannya sampah yang menumpuk di selokan dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air. Pernyataan yang ketiga, petugas kebersihan selalu menyapu saat siang hari. Jawabannya salah, karena alasannya tidak hanya siang hari. Petugas kebersihan menyapu dilakukan secara teratur. Pernyataan nomor 4, sampah yang berserakan sangat nyaman dipandang mata. Jawabannya salah, karena alasannya sampah yang berserakan dapat mengganggu kenyamanan pandangan mata dan terkadang menimbulkan bau tidak sedap. Pernyataan yang kelima, sampah yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor. Jawabannya benar, karena alasannya sampah membawa bibit penyakit dan menjadi sarang nyamuk saat musim hujan tiba. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 dengan judul perikop menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Nah, di sini ada contohnya ya, ada satu keluarga dengan keragaman. Yang pertama, ayah Dedi berasal dari suku Aceh. Kemudian ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Anaknya, Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Dan yang adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Jadi, kedua orang tuanya berbeda suku dan anak-anaknya ini berbeda kegemaran atau cita-citanya ya. Nah, dari keluarga Dedi tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan saling mendukung satu sama lainnya.
Bu Pena halaman 42, latihan muatan PPKN. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu dan keluargamu lakukan sebagai bentuk saling menghargai keragaman di lingkungan rumahmu? Jawabannya ini bisa beragam ya. Salah satu contohnya, tidak mengejek kegemaran satu sama lainnya antar anggota keluarga. Kemudian saling mendukung cita-cita sehingga tercipta kerukunan di dalam anggota keluarga. Pertanyaan nomor 2, kamu sedang mendengarkan musik. Kakakmu sedang belajar untuk ulangan. Kakakmu memintamu mengecilkan suara musik. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dan mengapa kamu melakukan itu? Jawabannya adalah hal yang sebaiknya kamu lakukan, mengecilkan volume suara musik atau jika perlu mematikan musik tersebut. Hal ini dikarenakan agar kakak dapat berkonsentrasi dan nyaman dalam belajar untuk persiapan ulangan besok. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 membuat puisi karya pribadi. Seorang pengarang merupakan pekerja seni, sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. Pertama, berisi tentang imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Yang kedua, dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan memiliki makna. Dan yang keempat, menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 dengan judul menjelaskan gerak tari kreasi kupu-kupu. Tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional dari Bali yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu sedang terbang dan hinggap dari bunga ke bunga lainnya. Dapatkah kamu mengikuti gerakannya? Ayo ikuti cara mempraktekkannya sesuai langkah yang ada di bukumu. Nah, coba anak-anak praktekkan di rumah ya. Di sini sudah ada 6 gerakan menarikan tari kupu-kupu. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 dengan judul menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Dedi senang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas ayah dan ibunya. Manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Dan yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Bu Pena halaman 47, latihan muatan PPKN. Pertanyaan yang pertama, tuliskan 3 bahasa dan makanan khas daerah yang kamu ketahui. Jawabannya, contohnya ya. Yang pertama suku Jawa, bahasa daerahnya Jawa, makanan khasnya kupat tahu, getuk goreng, dan nasi langi. Yang B, suku Sunda, bahasa daerah, bahasa Sunda, makanan khasnya nasi timbel, nasi liwet, Sunda, dan serabi. Yang C, suku Batak, bahasa daerahnya bahasa Batak, makanan khasnya lalamak, saksang, dan bika Ambon. Pertanyaan nomor 2, ayah dan ibu Dedi berasal dari suku yang berbeda. Hal ini membuat Dedi merasa kaya. Jelaskan menurut pendapatmu mengapa Dedi merasa demikian? Jawabannya, ayah dan ibu Dedi berasal dari suku yang berbeda. Hal ini membuat Dedi merasa kaya. Alasannya adalah Dedi bangga memiliki 2 suku dengan harapan Dedi dapat melestarikan kebudayaan dan bahasa daerah dari kedua suku tersebut. Pertanyaan nomor 3, apa saja manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah? Jawabannya, manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah adalah kita dapat mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia, mampu berkomunikasi, dan melestarikan makanan khas tersebut. Pertanyaan nomor 4, Pak Tino mendapat oleh-oleh makanan khas suatu daerah dari tetangganya. Pak Tino tidak menyukai makanan tersebut.
Namun untuk menghargai tetangganya, Pak Tino menerima oleh-oleh tersebut. Apa pendapatmu terhadap sikap Pak Tino? Apa yang terjadi jika Pak Tino menolak oleh-oleh tersebut? Jawabannya, Pak Tino mendapat oleh-oleh makanan khas daerah dari tetangganya. Pak Tino tidak menyukai makanan tersebut. Namun, untuk menghargai tetangganya, Pak Tino menerima oleh-oleh tersebut. Menurutku, sikap Pak Tino sudah tepat karena hal itu merupakan sikap saling menghargai pemberian orang lain. Karena jika ditolak, hanya akan menimbulkan rasa kecewa bagi si pemberi oleh-oleh. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 membuat puisi pribadi berdasarkan gambar. Nah, ini ada gambarnya ya. Membuat puisi dapat dibuat berdasarkan gambar yang kamu lihat. Ayo, buatlah satu bait puisi berdasarkan kedua gambar di samping bersama teman sebelahmu. Nah, di sini ada gambar polisi dan gambar guru ya. Bisa anak-anak coba di rumah. Muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok. Sebelumnya, kalian telah mempraktekkan gerakan tari kreasi kupu-kupu secara berpasangan. Sekarang, perhatikan pola lantai tari kupu-kupu yang dilakukan dengan cara berkelompok berikut. Nah, ini pola lantainya. Berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Pola yang kedua ini berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Nah, gambar yang ketiga ini bergerak ke kiri dan ke kanan 4 langkah, dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Gambar yang keempat ini berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Bu Pena halaman 49 latihan muatan SBDP. Pertanyaan yang pertama, ada berapa cara membawakan tari kupu-kupu? Jawabannya ada 2 cara, yaitu secara berpasangan dan berkelompok. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan cara menampilkan tari kupu-kupu secara berpasangan dan berkelompok. Jawabannya, perbedaan cara menampilkan tari kupu-kupu secara berpasangan dan berkelompok terletak pada variasi pola lantainya. Nah, anak-anak, sekian saja penjelasan Bu Pena tema 6 subtema 2 pembelajaran 4 sampai dengan 6 hari ini. Shalom.